yaitu sekaligus berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pengurus masjid, pengurus DKM yang saya hormati, para pengurus lingkungan, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, wabil khusus para asatid, para ulama, kiai, guru-guru kita, dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu bagian daripada mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang terjadi dan itu khawarik lil adat, di luar kemampuan akal manusia. Khawarik lil adat itu jenisnya banyak, namanya beda-beda, tergantung siapa yang mendapatkannya. Pertama, ada khawarik lil adat yang disebut dengan mukjizat, yang menerimanya hanya Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang mendapatkan mukjizat. Jadi kalau orang tukang batu akik nyebutnya dia cincin ini ada mukjizatnya, pasti bohong. Kalau ada orang yang punya keris, dia menyebutkan keris ini ada mukjizatnya, pasti salah. Sebab mukjizat itu perkara khawarik lil adat yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Contoh-contoh mukjizat banyak. Nabi Ibrahim dibakar tidak gosong. Nabi Musa memukulkan tongkat ke lautan jadi jalan tol. Ya kan? Pernah dengar ya? Banyak mukjizat. Nabi Isa bisa nepuk orang yang sudah meninggal tahunan hidup lagi. Itu Allah berikan hanya kepada Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, sorry, tidak ada yang kebagian mukjizat. Kedua, khawarik lil adat itu ada yang diberikan kepada seseorang yang akan menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi sudah diberikan khawarik lil adat. Ada keanehan yang di luar kemampuan akal manusia. Disebutnya irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtaba. Disebutnya apa? Irhas. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil kalau bergaul dengan temannya pasti dia jadi pemimpinnya. Dua, Nabi Muhammad sejak kecil kalau duduk bersama teman-temannya pasti pundaknya paling tinggi dari yang lain.
Ulama menyebutkan bukan postur tubuhnya yang tinggi, tetapi bumi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Irhasan linubuwwati, memberikan tahu bahwa dia itu calon nabi. Itu namanya apa? Irhas, sama-sama khawariq lil adat. Ada lagi khawariq lil adat, ada disebutnya karomah. Umat Islam tuh kalau datang ke kuburan nyebutnya mau ke karamat. Betul? Ada yang begitu? Mau kemana mang? Karamat. Karena kuburan itu kuburan wali. Kalau bukan kuburan wali nggak disebut karamat. Alasannya apa? Karena yang punya khawariq lil adat selain nabi, selain calon nabi adalah para wali. Penyebutannya dia adalah karomah. Makna karomah itu apa? Kemuliaan dari Allah. Ini yang kadang membuat orang menjadi keliru. Mencari wali itu bukan orang yang soleh, bukan karena ilmunya, bukan karena alimnya, tapi karena karamatnya. Betul. Kalau seseorang ada yang dianggap wali, kemudian kelihatan karomahnya, beramai-ramai, berbondong-bondong mendatanginya. Karena terkenal karomahnya. Soalnya orang-orangnya pengen didoain biar lunas utang. Yang pada akhirnya para wali dianggapnya dukun. Usaha macet datang ke wali. Betul. Anak telat jodohnya datang ke wali, pangkatnya naik-naik datang ke wali. Maksudnya orang yang dianggap wali. Sebab sesungguhnya kalau wali-wali Allah itu sulit dideteksi, kecuali hanya bisa ditemukan oleh para wali. Yang banyak sekarang itu wali kota, wali murid. Malah ada yang mendeklarasikan menjadi waliullah. Saking pusing kebelet pengen jadi wali, nggak jadi-jadi, deklarasikan sajalah waliullah. Wali-walian namanya. Yang punya khawariq lil adat, ketika dia seorang kekasih Allah yang bukan nabi, bukan rasul, bukan calon nabi, bukan calon rasul, ada namanya wali, disebutnya karomah. Kita haram nih. Kita haram melakukan saturin, melakukan puasa, melakukan amalan kalau tujuannya ingin mendapatkan karomah. Hati-hati ini. Belajar wirid, puasa nyepil, mutu dilakukan, tujuannya ingin mendapatkan keanehan, haram hukumnya. Jelas? Tegas tauhid itu. Karena khawatir orang melakukan bentuk amal ibadah, tetapi sesungguhnya dia sedang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi, khawariq lil adat itu bentuknya sama, tapi namanya ma'unah, bukan ma'unah. Kalau ma'unah tukang surabi itu. Ma'unah. Apa itu ma'unah? Maknanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kepada orang soleh. Ini ada orang nih rajin berjamaahnya, rajin baca Qur'annya, tidak punya musuh dengan siapapun, Masya Allah. Bangun malamnya rajin, tetapi dia ekonominya kesulitan. Begitu istrinya ngomong, Pak sudah tidak ada beras, kata dia ngejawabnya, coba tengok, tiba-tiba jadi ada. Itu bukan dia yang minta, tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi khawariq lil adat itu namanya istidraj. Istadroja yastadriju istidrojan, artinya maju atau naik atau nambah, itu istidraj. Ilmunya nambah, hartanya nambah, kekuasaannya nambah, anaknya nambah, kehebatannya nambah, tetapi orangnya jauh dengan Allah. Namanya istidraj.
Hati-hati nih, kita yang nambah ilmunya, yang nambah hartanya, yang nambah jabatannya, yang nambah perusahaannya, awas. Kalau tidak seimbang dengan ketaatan kepada Allah, itu bukan bentuk ridho Allah, justru murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja dia ditaikkan ekonominya, ditingkatkan usahanya, dilancarkan urusannya, dinaikkan pangkatnya agar semakin lupa kepada Allah. Artinya, jika masuk neraka pun tidak tanggung dalamnya. Wa nastadrijuhu di Quran, dan aku berikan lebih kepada mereka agar mereka semakin tidak tanggung melupakan Allah Subhanahu. Jadi kalau punya ilmu, imbangi dengan amalnya, punya harta, imbangi dengan sedekahnya, punya jabatan, imbangi dengan keadilannya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ihanah, sama khawariqil adat. Ihanah itu bentuknya penghinaan dari Allah. Khawariqil adat, ada orang tidak iman kepada Allah. Wah, ngaku Tuhan juga nggak punya Tuhan dia. Tapi kalau ada orang sakit perut, diusap aja sembuh, sembuh. Namanya ihanah, penghinaan dari Allah. Sama dengan dukun yang dipelihara oleh Nabi Musa alaihi salam. Tambang dilempar jadi ular. Itu namanya apa? Ihanah. Atau di sini umpamanya ada orangnya tidak ngaku Tuhan, orangnya tidak beriman, tapi tiba-tiba bisa masukin gelas ke perut orang, klos gitu. Tahu-tahu ke rumah sakit dibelek ada piring dalamnya. Itu namanya apa? Ihanah, bukan karomat. Jadi kita maksudnya dengan salah penyebutan. Satu, ada mukjizat. Dua, ada ilhas. Tiga, ada ma'unah. Ada juga karomat. Ada istidraj. Dan ada ihanah. Itu bentuk-bentuk khawariqil adat, suatu kejadian yang di luar kebiasaan, di luar kemampuan otak manusia, seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuknya mukjizat. Jelas ya? Oleh-oleh Isra Mi'raj itu banyak, tapi kalau kitab bardilnya dibaca kelamaan. Yang kita tahu itu sudah populer dan nyata. Pagi ini juga kita lakukan, bahwa oleh-oleh Isra Mi'raj itu sholat. Alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah bisa melaksanakan sholat. Di dalam surat Al-Ankabut, kalau tidak salah ayatnya ayat 45 atau berapalah, lupa. Kadang-kadang kalau saya tuh nggak ngerti nomor ayat ya. Beda dengan orang-orang yang belajarnya disiplin. Surat sekian, ayat sekian. Pinter. Saya kadang-kadang nggak ngerti nomornya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini ayat menarik sekali nih. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Perhatikan, Muhammad, baca olehmu apa yang telah aku wahyukan dari Quran. Sebelum Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan dalam ayat ini membaca dulu. Yang dibacanya itu Al-Quran, mengandung makna bahwa untuk melakukan sholat itu kita butuh ilmu. Ilmunya dari mana? Dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Kenapa sholat butuh ilmu? Karena sholat itu bukan sembarangan.
Sholat itu dikatakan adalah sebuah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada rukun-rukun yang disusun. Ada rukun qauli, ada rukun fa'li, ada rukun qalbi. Bagaimana mungkin orang bisa sholat kalau tidak tahu ilmunya? Maka yang pertama ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita itu mencari ilmu. Ada orang yang rajin sholatnya tapi ngajinya males. Padahal nggak benar dia sholatnya juga. Orang sholatnya juga setelah pensiun di rumah nggak pernah. Itu juga ke pokok pensiun aja. Udah gitu males ngaji. Sholatnya mah rajin tapi salah sholatnya. Padahal ayatnya jelas, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Sebelum Allah perintahkan salat kepada Nabi, di awal itu bacalah oleh Muhammad. Apa itu? Al-Quran, yakni kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi membaca itu dan diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini penekanan kepada kita, kudu rajin ngaji. Apalagi imam, banyak di beberapa masjid yang imam baca Fatihahnya rusak, makmumnya bingung. Makmumnya ngerti baca Fatihah, imamnya tidak benar baca Fatihah. Jadi makmum nyampe masjid munfarid terus sholatnya. Makanya kalau di sini saya suruh ngimamin malas karena guru Qur'annya di sini. Ada Ustaz Saifullah. Kan di masjid saya beliau yang ngajar. Termasuk saya belajar ke beliau Fatihahnya. Karena kalau Fatihah tidak sah, sholatnya otomatis tidak sah. Pertama, rukun kaulinya, termasuk rukun fa'linya, belajar fikihnya. Belajar lagi apa? Rukun qalbinya. Bagaimana cara menempatkan niat dalam sholat itu. Kenapa mesti tertib? Ingat, jaminan sholat itu tidak main-main, Pak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu menjamin bagi orang yang melakukan sholat akan terhindar dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Pertanyaannya, mengapa banyak orang yang rajin sholat tapi masih melakukan fahsya dan munkar? Pasti sholatnya belum benar. Jelas? Pasti sholatnya belum benar. Ulangi, kalau ada ibu bertanya, mengapa banyak orang yang rajin sholat tapi nyolong masih rajin, nipu masih rajin, jinah masih mau, bohong terus-terusan, pasti itu orang sholatnya belum benar. Baik secara fikih ataupun secara tasawuf, karena sholat yang benar itu Allah yang menjaminnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari mana itu sholat bisa mencegah fahsya dan munkar? Lihat di surat Thaha, aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Bahkan dalam ayat tadi, waladzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar pahalanya daripada yang lain-lainnya. Nah, ini kuncinya. Karena sholat itu aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Bayangkan, kalau kita hanya sholat sehari semalam 5 kali saja, berarti minimal mengingat Allah 5 kali, betul? Katakanlah di luar sholat mah nggak ingat Allah, umpamanya apa bapak-bapak malah di luar sholat ingat Allah, ingat?
Kalau saya malah boro-boro di luar sholat, lagi sholat juga nggak ingat Allah. Ya Bu ya, ada ibu-ibu yang di luar sholat ingat Allah terus ada. Sudah pasti di dalam sholatnya ingat banget. Kalau salah saya beda lagi. Boro-boro di luar sholat, lagi sholat juga tidak ingat-ingat sama siapa? Gusti Allah. Nah ini nih, sholat itu aqimis sholat al-wikri. Dalam surat Toha, tegakkan atau dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Makna mengingat aku itu ada pengakuan dalam diri. Pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Dat yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Itu dalam sholat tuh. Di doa kita adanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat, ada pengakuan tersendiri bahwa aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku kepada Dat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Dan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik siapa? Allah. Karena milik Allah, maka lillah, untuk Allah. Lamnya dua tuh. Lam lil milki, mengatakan milik Allah, dan menyatakan bahwa ini untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku milik siapa? Maka dengan mengatakan milik Allah, kita ini tidak mempunyai apa-apa. Ilmu titipan, betul. Harta titipan, jabatan titipan, istri titipan, anak titipan, sehat titipan, badan titipan. Buktinya titipan. Kalau yang punya mengambilnya tidak perlu surat menyurat lagi. Lagi sehat-sehat, yang punya pinginnya kita sakit, tiba-tiba jatuh kamar mandi sakit, tiba-tiba kena banjir sakit. Ada juga yang lagi tidur diambil malah nyawanya. Ada. Kenapa tidak repot-repot minta izin RT RW tanda tangan DKM? Tidak perlu, karena yang ngambil yang punya. Betul. Lagi enak-enak rumah tangga, bini diambil orang, overbooking. Lagi enak-enak rumah tangga, suami kawin lagi. Karena bukan milik kita mutlak. Pun demikian jabatan, lagi enak-enak punya kedudukan, tiba-tiba ketemu kasus. Ada gampang cara saja bagi Allah untuk menjatuhkan seseorang dan menaikkan seseorang karena ia miliknya. Orang dengan sholat itu akan menyadari bahwa ilmu milik Allah, harta milik Allah, sehat milik Allah, umur milik Allah. Apapun yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, orang yang mengingat Allah dalam sholatnya, ia akan menyadari dan merasakan bahwa dimanapun ia berada, kapanpun itu waktunya, akan selalu dilihat dan diketahui oleh siapa? Allah. Ini sholat yang menjamin tanha anil fahsya'i wal, beres sholatnya dia tidak sombong dengan ilmunya. Justru setelah sholat
dia semakin hati-hati dengan ilmunya, karena ilmu ini titipan. Kalau tidak dimanfaatkan sesuai yang menginginkan, maka bahaya baginya. Yang punya harta, hati-hati dia ngurus hartanya, karena harta itu titipan. Zakatnya dia keluarkan, infaknya ia keluarkan, sedekahnya ia keluarkan, karena ternyata dalam hal yang kita olah ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, dan itu keinginan yang punya. Ada jabatan yang dititipkan dan lain sebagainya, sehingga akan diolah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Disebutnya aqimus sholata lidzikri, sholatnya untuk mengingat Allah, agar efeknya di luar sholat kita tetap mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi jawabannya. Kalau ada orang yang sholat tapi masih bobok taruk segala macam lah ya, berarti sholatnya belum benar. Gitu aja jawabannya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sholatnya benar belum? Jangan disebut, dalam hati aja ngakunya. Kalau disebutkan saya jadi tahu, ya kan? Dalam hati saja, karena yang tahu perbuatan kita juga hanya kita dengan siapa? Allah. Sengaja disembunyikan oleh Allah. Ada yang pulang dari masjid kelakuannya baik, Allah yang tahu. Pulang dari masjid kelakuannya buruk, di belakang-belakangnya jelek, Allah yang tahu. Sengaja Allah sembunyikan. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh mengorek-ngorek aib orang, mencari-cari aib orang, karena Allah saja menyembunyikan aib hambanya. Apalagi kita, apa haknya kita? Betul. Kadang-kadang kan saya juga pakai sorban begini, bawa tasbih, pakai sarung ke masjid, udah percis orang taat saja. Ya kan? Pak Kiai, Masya Allah, kata orang soleh banget Kiai. Karena orang-orang tidak tahu betapa bejat saya di belakang itu, betapa bejat di belakang sorban ini, betapa bejat di belakang peci ini, di belakang sarung ini. Yang tahu dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan suka dikorek kalau ada orang punya aib. Justru harus ikut menutupi aib orang lain, karena Allah tidak menginginkan hambanya dibuka. Yuh Pak Bu, kalau Allah mau dibuka aib kita tiap hari, gampang kok bagi Allah. Gampang apa tidak? Gampang. Tetapi sengaja Allah tutupi. Alasannya apa? Karena Allah sedang menanti kapan dia kembali kepadaku. Jelas ya? Allah menutupi itu, jangan malah kita tidak ketahuan ini besok malah lagi. Bukan begitu. Sengaja Allah tutupi karena Allah sedang menanti kapan dia akan kembali. Subhanallah. Masih ada waktu ya? Di sarapan gratisnya banyak nggak nih? Soalnya jamaahnya banyak kelihatannya ya. Dah. Qimis sholata lidzikri. Kedua, dari mengingat Allah itu, maka buah daripada sholat, karena ada rukun qauli, rukun fa'li, dan yang ketiga ada rukun qalbi. Dalam rukun qalbi itu memfokuskan niatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu untuk siapa? Ibadah itu untuk Allah, karena Allah. Bersih hatinya. Ingat, Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj dibelah dulu dadanya. Jadi Nabi itu dibelah dadanya itu ada waktu kecil menjelang remaja, ada dibelah dadanya itu sebelum Mi'raj. Untuk apa? Karena akan menemui Sang Maha Kuasa, Sang Maha yang suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Sidratil Muntaha, artinya tempat tertinggi yang tidak ada bisa yang mencapai kepadanya.
Ingat, bukan Allah ada di Sidratil Muntaha. Bukan Allah ada di Sidratil Muntaha, tetapi Allah membuka hijabnya kepada Nabi ketika Nabinya sedang di mana? Sidratil Muntaha. Ini kadang salah memahaminya nih. Di Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan Allah bertempat di Sidratil Muntaha, bukan, salah. Tetapi Nabi pasti di Sidratil Muntaha, Allah membuka hijab kepada Kanjeng Nabi. Kalau Allah di Sidratil Muntaha, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsihi dan tidak mukhalafatul hawa bisi. Itu semua mustahil karena Allah sama dengan makhluk. Paham ya? Waduh, ini ngaji pijan dikit-dikit lah. Artinya apa? Untuk mencapai kepada tempat yang tinggi itu, Rasul dibersihkan hatinya, diisi dengan ilmu dan hikmah, diisi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Makanya Bapak Ibu jangan aneh kalau kita rajin sholat tapi hidup susah aja. Ada yang gitu? Ada yang ngomong gitu ada? Ini ibadah mah nggak kurang, sholat juga rajin. Pak Ustadz kenapa ya? Doa nggak pernah dikabulkan. Baru segitu. Prosesnya lihat. Nabi saja untuk naik ke tempat mengambil sholat dibelah dadanya. Artinya kalau sholat kita ingin diterima, kalau doa kita ingin dikabulkan, maka bersihkan hatinya. Ada orang yang rajin berjamaah, sholatnya berdampingan begini, rapat malah. Kalau berjamaah kan rapat ya. Sholatnya bisa bareng berdiri rapat, tapi di luar masjid musuhan. Ya begini nih sholat nih. Badannya dekat tapi hatinya jauh. Ada yang begitu? Astagfirullahaladzim, ternyata di sini ada. Kalau tahu ada mah nggak dibahas ini. Ini belum sholat maknanya. Diajarkan dalam berjamaah agar safnya rapi, safnya rapat, itu adalah menunjukkan kebersamaan. Beda-beda nama, beda-beda usia, beda-beda segala macamnya beda-beda. Tapi Allah ingin mensejajarkan mereka dalam keadaan rapi. Wala tahasadu, wala tajassasu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Allah. Kalian jangan saling hasad satu dengan yang lain, saling iri. Ustadz yang ini muridnya banyak, itu ustadz yang muridnya sedikit, hatinya ngedumel aja. Dia mau pakai wirid khusus katanya, pakai kampanye. Ustadz yang ini laku di masyarakat, yang tidak laku ngomel-ngomel hatinya. Pesantren yang satu maju, pesantren kita turun nih muridnya nih, ini ngomong dulu nih, oh dia pakai sihir. Ini tidak sholat artinya, karena dia tidak bersih hatinya. Tetangga dagangnya laku, warungnya rame, hatinya ngomong, dia dari mana tuyulnya? Dikira orang nyupang, bukan begitu. Setiap orang rezekinya itu ditentukan Allah Subhanahu. Bersihkan hati dari hasil itu. Sekarang malah pakai candaan ya Bu. Begitu ada tetangganya beli mobil, suaminya langsung ke dokter beli obat turun darah tinggi. Datang-datang ke rumah dikasihkan ke istrinya, Bu minum obat Bu, kan gak sakit, sebentar lagi sakit karena tetangga beli mobil. Nyindir itu penyakit itu. Wala tahasadu, jangan saling hasud satu dengan yang lain.
Ketika seseorang, teman kita, sahabat kita, tetangga kita diberikan lebih oleh Allah, maju usahanya, maju bisnisnya, lancar persoalan-persoalannya, kita harus ikut bersyukur. Alhamdulillah, paling tidak susah minjem duit. Paham? Pun demikian, kalau tetangga kita kesulitan, teman kita bisnisnya ambruk, usahanya kacau balau, tentu kita harus membantunya. Kalau ada, suntik dana. Kalau tidak ada, suntik ilmu pengetahuan, suntikan solusi kepadanya, berikan cara, berikan bantuan pikiran. Itu pun ibadah. Yang tidak boleh itu saling hasud, saling cari kesalahan, wala tabaghadu, saling membenci satu dengan yang lain. Karena kita berjamaahnya pun rapat, maka hatinya pun harus melekat satu dengan yang lain. Kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai saudara satu dengan yang lain. Karena Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Maka selesai peringatan Isra Mi'raj, insya Allah mudah-mudahan sholat kita dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, peduli dengan sesama, bersaudara dengan sesama, tidak lagi bermusuhan, menjauhkan sifat hasud, saling ungkit kesalahan, saling benci satu dengan yang lain, bermusuhan, karena itu hanya merusak ibadah kita semua. Semoga yang sudah kita lakukan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Karena sudah bunyi nit, takut kopinya juga sudah dingin kan ya. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kekurangan dan lebihnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.